Bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidup. Duhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar
selagi ku masih bernafas, bukan tetap melayanimu, mau selalu menyembahmu, mau selalu memujimu di setiap jalanku. Oh, selama ku masih bernafas, bukan tetap melayanimu, ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Yes, Lord Jesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup saya telah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti tak
saya sudah jadi berkah. Ini kerinduan hatiku Tuhan, ini doaku. Pakailah aku, utuslah aku. Oh, you can use anything. Salam para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Saya sangat bersyukur kalau pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sharing tentang modul 14 bagian B, hal berdoa. Di dalam modul 14 bagian B ini kita dapati ada 5 ayat firman Tuhan, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi tetaplah berdoa. Yang kedua Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang ketiga Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang keempat, Matius 26 ayat 41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang kelima, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan benarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Inilah ayat-ayat firman Tuhan yang kita dapatkan di modul 14 bagian B. Yang pertama, 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Karena berdoa itu adalah kehidupan orang percaya secara rohani ya. Kalau kita tidak berdoa, berarti kehidupan rohani kita mati. Di dalam pergumulan kita yang kita hadapi, yang begitu banyak, setiap kita pasti memiliki pergumulan. Apapun pergumulan kita, rata-rata hampir sama, tetapi tergantung masing-masing di dalam menyikapinya. Seperti Rasul Paulus, setelah beliau mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus, banyak sekali hal-hal yang buruk dihadapi oleh beliau, baik itu tekanan-tekanan, hujatan-hujatan, permasalahan dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi kepada dirinya. Dan banyaknya tekanan dan banyaknya masalah, Rasul Paulus tahu yang membuat dia kuat apa? Dengan doa yang tidak jemu-jemu, dia panjatkan kepada Tuhan. Dan lewat doa-doanya itu, Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan hikmat. Demikian juga kita sekalian, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi, pergumulan hidup kita, apapun itu bentuknya sama. Nah, di dalam pergumulan kita, adakah kita giat dalam doa? Ataukah kita justru kendor dalam berdoa? Atau memang sama sekali tidak berdoa? Rasul Paulus tahu betul bagaimana hidup di dalam masalah. Kalau tidak berdoa itu pasti yang adalah keterpurukan. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Mari kita berdoa tidak dengan asal-asal, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan lihat itu semua. Tuhan lihat itu semua. Tuhan ingin kita terus tetap berdoa. Seperti di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita tidak bertekun dalam doa, kesesakan yang kita alami itu pasti membuat kita tidak sabar. Tetapi dengan kita bertekun berdoa, Tuhan kasih kekuatan yang melimpah. Tuhan buka jalan. Di saat kita mengalami pertolongan Tuhan, di saat kita mendapatkan jawaban, itu sukacita kita itu penuh. Karena apa? Di dalam doa itu ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah dari Tuhan. Tuhan buat segala sesuatunya yang buruk menjadi baik.
Mari saudaraku, kita terus untuk bertekun dalam doa, lebih sabar lagi, karena di Lukas 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Ya saudara-saudaraku, jangan ada yang bosan untuk berdoa, bahkan jangan ada yang malas untuk berdoa, tapi kita terus makin giat. Karena apa? Tuhan yang selalu tahu dalam setiap doa-doa kita. Saya terlalu yakin ya, di dalam setiap pergumulan kita itu, misalnya ada berapa pergumulan kita, pergumulan A, pergumulan B, pergumulan C. Tuhan itu udah tetapkan waktunya, pergumulan A sekian, waktunya B sekian. Tetapi kalau kita tetap berdoa, tidak jemu-jemu, itu waktu yang Tuhan berikan itu akan sangat luar biasa. Jawaban-jawaban Tuhan juga luar biasa. Makanya Tuhan Yesus sampaikan kepada kita untuk kita selalu tidak jemu-jemu dalam hal berdoa. Di dalam doa-doa kita itu, Tuhan nggak lihat doa kita itu panjang-panjang atau doa kita harus dengan yang kata-kata yang indah. Enggak. Tuhan hanya melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Di saat kita bersedih, di saat kita galau, Tuhan tuh tunggu. Dan Tuhan sudah sediakan ya jawaban-jawaban buat kita. Karena ya kita sebenarnya mengalami secara pribadi ya, mungkin tanpa pengetahuan kita, tanpa kita sadar, kita terus berdoa, kita terus tunduk pada Tuhan, kita konsisten, kita setia. Itu jawaban-jawaban itu Tuhan pasti berikan, dan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, apa sih masalahnya? Kenapa kita nggak mau berdoa? Kenapa kita malas berdoa? Semakin banyak masalah, malah semakin lari dari Tuhan, semakin gak peduli. Coba kalau kita renungkan, apa yang kita perbuat dan apa hasilnya kalau kita tidak berdoa atau kita malas berdoa? Gak ada hasil. Yang ada adalah lebih runyem keadaan kita. Nah sahabat-sahabat, seperti di akhir zaman ini kita nggak bisa prediksi, banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita. Karena masa pandemi ini kita nggak tahu sampai di mana. Nah kalau kita tidak berpaut kepada Tuhan, lihat doa-doa kita, karena apa? Lewat doa-doa kita itu kita merasakan lebih melekat kepada Tuhan. Ada lebih keintiman lagi bersama Tuhan. Bahkan dalam doa-doa kita itu, Tuhan sering kasih petunjuk sama kita, kasih roh hikmat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Bahkan banyak-banyak hal yang Tuhan tunjukkan kalau kita setia dan taat dalam berdoa. Karena Tuhan itu kan setia. Dia melihat orang yang setia. Sahabat-sahabat itu, saya merasakan juga dalam kehidupan saya, masalah yang bertubi-tubi
satu belum selesai, udah datang lagi yang lain. Secara kedagingannya, ya sahabat, saya lemah, terpuruk. Tetapi puji Tuhan, kita lewat persekutuan kita yang ada di TRC ini, hambanya tidak bosan-bosan mengingatkan kita. Dan semua sudah dilengkapi sepertinya di TRC ini. Kita datang pada Tuhan, melakukan PPW kita, ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada baca firman, bahkan ada hafalan firman. Itu untuk menguatkan kita. Makanya saudaraku, jangan dianggap remeh ya panggilan Tuhan. Karena apa? Kita yang ada di TRC ini sebenarnya Tuhan tuntun. Ya. Jadi kalau ada yang sampai meninggalkan, cuek terhadap persekutuan kita lewat TRC ini, gimana ya? Sayang aja rasanya, sayang. Karena hambanya Pak Atta juga udah giat-giatnya untuk menuntun kita, membimbing kita. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sehingga lewat doa-doa ini, mari saudaraku, agar kita tidak jemu-jemu melakukan ibadah kita. Ya, apapun masalah persoalan kita, kalau kita setia taat sama Tuhan, itu Tuhan kasih kekuatan, kelegaan. Sehingga kita kadang udah gak peduli lagi dengan keadaan kita. Yang ada adalah ya roh kita ini terus menyala-nyala untuk Tuhan. Kalau kita taat, tidak jemu-jemu dalam berdoa, itu roh kita itu terus akan bertumbuh dan semangat berapi-api. Sehingga di dalam masalah kita itu, ya, roh kita tetap kuat. Seperti di firman Tuhan di Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya sahabat-sahabat, ini saya rasakan sekali. Daging saya boleh lemah, daging saya boleh sakit, masalah saya boleh ada, tapi roh saya terus nurut aja, nurut, berapi-api, semangat terus dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga setiap waktu di dalam doa kita. Kalau tidak dengan itu, masalah itu terus ada. Iblis itu licik loh saudaraku. Dia mencari kelengahan kita. Dia mencari celah yang membuat kita semakin lemah dan semakin terpuruk, dan bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk berikutnya di yang kelima, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Benar ya sahabatku ya. Allah itu memperhatikan selalu orang-orang pilihannya yang siang malam berseru. Tuhan gak pernah mengulur-ngulur waktunya untuk memberkati setiap kita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, apa masalah kita? Apa persoalan kita? Kita tinggal taat aja. Kita tekun, kita setia, konsisten di dalam melakukan aktivitas kerohanian kita.
malah doa kita semakin bertambah. Kita berdoa jangan untuk diri sendiri, tetapi kita berdoa untuk banyak hal. Ya puji Tuhan, kita di TRC ini ada pokok-pokok doa kita. Setiap hari selalu diganti, bahkan terhadap doa sesama sahabat-sahabat kita yang ada di TRC. Ini membuat kita ya lebih kuat lagi, lebih sadar diri lagi. Akhirnya kita mengerti, oh ya, saya butuh doa. Saya butuh didoakan. Nah, saat kita menyatakan saya butuh didoakan, berarti kita juga ada kepikiran, oh iya, saya juga harus mendoakan dong banyak hal. Si A, si B, keluargaku, saudaraku, temanku, bangsaku, banyak hal. Karena Tuhan senang melihat orang-orang yang berdoa syafaat. Tenang saudaraku. Maria, kita sahabat-sahabat. Saya nggak lebih baik dari sahabat-sahabat semua di sini. Saya juga tetap belajar. Tapi saya percaya lewat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita semakin didewasakan secara rohani oleh Tuhan. Karena lewat pergumulan-pergumulan kita semakin kuat dan semakin setia. Kita semakin kuat menghadapi hantaman-hantaman setiap masalah yang datang kepada kita. Sehingga akhirnya kita nggak fokus lagi kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada sumber pemberi, penjawab doa-doa kita. Ini saja saudaraku yang bisa saya paparkan dalam hal modul 14 bagian B, hal berdoa. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Ya, kita terus belajar dan terus rendah hati dan terus berjuang untuk terus iman kita bertumbuh bahkan sampai berakar. Terima kasih Pak Atta, terima kasih sahabat-sahabat, terutama para admin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh,